Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. selaku dosen pendamping di mata kuliah Desain Pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu pemakalah yang saya hormati pula, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan rutinitas kita baik itu di kantor maupun pada sesi perkuliahan kita pada siang hari ini ya, yang dilakukan secara online melalui via Zoom. Salawat serta salam senantiasa kita turunkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini menjadi rahmatan lil alamin. Jadi baik Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya pada pertemuan kita pada siang hari ini kami akan mendiskusikan tentang model desain media, model Baker dan Schools ya, yang disajikan oleh kelompok 3. Tentunya kami akan memperkenalkan pada kelompok kami. Saya sendiri selaku moderator, kemudian ada Bapak Muhammad Naim, kemudian Bapak Sahabuddin, Bapak Muhammad Araf Busnir, kemudian Ibu Hasisa. Inilah 5 kelompok, nama kelompok yang siap memaparkan materinya pada siang hari ini. Tentunya akan memperkenalkan model Baker and School ya, mata kuliah desain pembelajaran. Langsung saja, mungkin saya bagikan sebelum memperkenalkan juga tentang materi yang akan dibawakan oleh teman-teman kami. Ya, pada rumusan masalah pertama itu akan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Araf Busnir. Kemudian rumusan masalah yang kedua akan dipaparkan oleh Ibu Hasisa. Kemudian rumusan masalah 4 akan dipaparkan oleh Pak Sahabuddin. Kemudian rumusan masalah yang keempat akan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Naim dan saya sendiri. Jadi langsung saja pada kesempatan pagi siang hari ini saya akan menyerahkan kepada School. Kemudian selanjutnya saya serahkan beri kesempatan kepada Bapak Sahabuddin yang akan membahas terkait masalah yang ketiga, yaitu kelebihan dan kekurangan desain media, model Baker dan School. Kepada Bapak, kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa rasulillah amma ba'd. Yang Bapak dosen, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, selanjutnya kami akan melanjutkan pada bagian kelebihan dan kekurangan desain media model Baker dan School. Bapak Ibu, media desain media model Baker dan School sama dengan media-media lainnya yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini kami akan menyampaikan pertama adalah kelebihan daripada model desain media Baker dan School. Yang pertama adalah fokus pada analisis kebutuhan. Model ini menekankan pentingnya melakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu sebelum merancang media pembelajaran. Hal ini untuk memastikan bahwa media yang dikembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Sekaligus juga
untuk melakukan analisis kebutuhan sehingga pengajar dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa sehingga media yang dihasilkan benar-benar efektif. Kelebihan yang kedua yaitu pendekatan berbasis konteks. Model ini mempertimbangkan konteks lingkungan belajar termasuk karakteristik siswa, lingkungan fisik, serta teknologi yang tersedia. Ini berarti bahwa desain media akan lebih relevan dan mudah diimplementasikan di lapangan. Yang ketiga adalah fleksibilitas. Desain media menurut Barker dan School diterapkan pada Jadi Pak Sabudin ini menghilang ini. putus kayak mungkin saudara Muhammad Naim bisa lanjutkan. Ini ajar keluar masuk ini. Ada saudara Muhammad Naim. Ya, baik. Mohon maaf atas gangguannya Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah sampai, kalau saya tidak salah dengar, mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Moderator dan yang terhormat juga kami kepada hukum pengampu Bapak Dr. Usman SAGMA. Kami lanjutkan Bapak Ibu kelebihan daripada desain model Barker dan Schools yang tadi yang ketiga adalah fleksibilitas. Nah, ini diterapkan pada berbagai jenis pembelajaran baik itu di tatap muka, hybrid maupun online. Nah, model ini memungkinkan memodifikasi dan penyesuaian sesuai dengan perubahan kebutuhan dan perkembangan teknologi. Artinya fleksibilitas mengikut dengan sesuai kebutuhan maupun perkembangan yang ada di teknologi yang saat ini. Kemudian selanjutnya, kelebihan yang keempat adalah pengembangan media yang sistematis. Nah, pengembangan medianya yang sistematis ini mengikuti proses yang sistematis mulai dari analisis, perancangan produksi, implementasi, hingga evaluasi. Pendekatan yang terstruktur ini membantu dalam menghasilkan media yang berkualitas. Nah, kemudian pengembangan media sistematisnya itu dilakukan tidak hanya di akhir, tetapi juga selama proses pengembangan media sehingga memungkinkan adanya peningkatan terus-menerus. Nah, kemudian kelebihannya yang kelima selanjutnya adalah mendorong pembelajaran yang aktif. Pembelajaran yang aktif, media yang dirancang menggunakan model ini atau model Barker dan Schools ini biasanya adalah dilakukan secara interaktif, yang berarti dapat mendorong peserta didik untuk lebih aktif atau terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, pendekatan ini mengedepankan penggunaan media yang dimana memfasilitasi pembelajaran yang mandiri yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Selanjutnya, kelebihannya yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan menyesuaikan media pembelajaran sesuai dengan analisis kebutuhan dan konteks, media yang dikembangkan memiliki potensi yang lebih tinggi untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Nah, media yang mengedepankan efektivitas ini dirancang dengan baik, dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih baik, mempercepat proses pembelajaran, dan memperkuat retensi pengetahuan daripada peserta didik itu sendiri.
Nah, kemudian kita ke kekurangan daripada model Bakar dan Schools ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu memakan waktu dan sumber daya. Salah satu kelemahan utama dari model ini adalah proses analisis kebutuhan yang mendalam yang memerlukan waktu yang sangat lama, memerlukan tenaga dan sumber daya yang tidak sedikit. Tahapan yang komprehensif dalam model ini bisa menjadi kendala bagi pendidik yang memiliki waktu yang terbatas atau sumber daya yang minim. Apalagi kalau kita berada di pelosok-pelosok yang desa-desa itu Bapak Ibu sekalian yang tidak terjangkau oleh teknologi yang tidak seperti di kota-kota besar. Kemudian yang kedua, kompleksitas dalam implementasi. Karena model ini menurut pengembangan media yang sangat terperinci dan kontekstual, diperlukan kemampuan khusus atau keahlian khusus dalam menganalisis, mendesain, serta mengevaluasi. Nah, makanya pendidik atau desainer media ini yang kira-kira kalau kurang berpengalaman mungkin merasa kesulitan dalam mengikuti seluruh tahapan model ini dengan benar. Nah, kemudian kekurangannya juga biayanya yang relatif tinggi. Kebutuhan untuk melakukan analisis yang mendalam, pengembangan media yang spesifik, serta evaluasi yang berulang dapat menyebabkan peningkatan biaya. Nah, makanya model ini mungkin kurang cocok untuk lingkungan dengan anggaran pendidikan yang terbatas, terutama jika diperlukan teknologi atau perangkat khusus. Makanya biayanya juga sangat relatif tinggi terlebih khusus kepada lingkungan-lingkungan pendidikan yang terbatas Bapak Ibu sekalian. Kemudian kekurangan yang keempat yakni ketergantungan pada kualitas data. Nah, keberhasilan model Bakar dan Schools ini sangat bergantung pada akurasi data yang dikumpulkan selama tahap analisis kebutuhan. Jika data yang diperoleh tidak valid atau kurang lengkap, media yang dihasilkan bisa jadi juga tidak efektif. Nah, dalam beberapa kasus sulit untuk mendapatkan data yang akurat, terutama jika melibatkan responden atau peserta didik yang tidak kooperatif atau sampel yang tidak representatif. Nah, kemudian yang selanjutnya kurang fleksibel. Ini situasi yang cepat berubah karena ada sesuatu hal kenapa tadi ada juga kelebihan fleksibilitas, tapi fleksibilitas itu maksudnya adalah sesuai dengan zamannya yang di kelebihannya. Kemudian kurang fleksibilitas di kekurangannya yakni karena situasi yang cepat berubah-ubah. Makanya proses yang panjang dan mendalam membuat model ini kurang respon terhadap perubahan mendadak dalam kurikulum atau kebutuhan pembelajaran. Dalam situasi di mana perubahan perlu dilakukan dengan cepat, model ini mungkin terlalu lambat untuk memenuhi kebutuhan yang secara perubahan yang mendadak itu. Kemudian selanjutnya, kekurangan yang terakhir, kesulitan dalam pengukuran efektivitas media. Nah, meskipun model Bakar dan Schools ini menekankan pada evaluasi, mengukur efektivitas media dalam meningkatkan pembelajaran secara kuantitatif bisa menjadi tantangan, terutama jika melibatkan variabel yang sulit diukur seperti motivasi dan keterlibatan peserta didik. Nah, sulitnya mengevaluasi sering dilakukan bisa jadi menjadi beban tambahan bagi pendidik Bapak Ibu sekalian. Nah, model desain media Bakar dan Schools ini merupakan pendekatan yang sangat struktur dan berbasis kebutuhan yang dapat menghasilkan media pembelajaran yang lebih efektif, relevan, namun karena pendekatan ini memerlukan analisis yang mendalam, waktu yang lama, dan sumber daya yang signifikan, maka model ini lebih baik cocok diterapkan di lingkungan yang memiliki dukungan penuh baik dari segi waktu, anggaran pendidikan, maupun tenaga ahli. Yeah. Menggunakan media Bakar dan Schools. Mungkin ada
teman-teman memulai dari pertanyaan Pak Maskur ini kepada Bapak Ibu kami persilakan. Guntur, dapat dengar suara saya? Siap. Silakan Pak Sabudi. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang kami hormati, teman-teman sekalian yang kami banggakan, menanggapi pertanyaan dari senior kita Pak Ashkur tentang hubungan antara desain media model Bakar and School dan kurikulum kurikulum Merdeka. Sebagaimana yang kita pahami sebagai pendidik, bahwasanya kurikulum Merdeka ini itu memfokuskan pada student center, ya, artinya pembelajaran yang memfokuskan pada student center atau pembelajaran yang difokuskan pada peserta didik yang kemudian berorientasi kepada pengembangan kompetensi peserta didik. Nah, saya melihatnya bahwasanya kurikulum Merdeka itu semua diarahkan, pembelajarannya itu diarahkan pada penggunaan multimedia, lebih khusus lagi pada media-media interaktif. Jadi memang media-media atau mendesain media multimedia atau media interaktif khususnya itu sangat dianjurkan pada pembelajaran kurikulum Merdeka ini. Nah, dengan adanya multimedia dan media interaktif ini itu mampu menjawab harapan-harapan atau keinginan dalam kurikulum Merdeka itu. Kurikulum Merdeka. Jadi pada dasarnya sangat erat hubungan atau kaitan antara desain atau model Bakar and School ini dengan kurikulum Merdeka ini. Karena dengan adanya model-model ini bukan hanya model Bakar saya, tapi saya melihat bahwa semua model yang mengarahkan untuk mendesain media atau multimedia dan khususnya media interaktif itu sangat cocok dengan kurikulum Merdeka ini, karena memang pembelajaran diarahkan kepada peningkatan kompetensi peserta didik, dan dengan adanya media-media interaktif ini itu mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan daripada peserta didik kita. Jadi kalau misalnya pada kurikulum Merdeka itu pembelajaran itu dilakukan secara fleksibilitas misalnya, yang tadi sudah dibahas panjang lebar oleh teman-teman. Jadi pada kurikulum Merdeka tidak selalunya pembelajaran itu di dalam kelas, tapi bisa juga di luar ruangan, ya. Nah, ini kemudian dengan adanya media-media interaktif ini bisa menjawab kebutuhan ini pada kurikulum Merdeka. Dengan adanya media interaktif, maka bisa melayani kebutuhan siswa untuk belajar di luar kelas, bahkan di mana saja siswa itu ingin mengakses materi itu bisa dilakukan. Kemudian misalnya pembelajaran berbasis proyek dan inovasi. Nah, ini kan sering kita lakukan pada kurikulum Merdeka ini, sangat sering kali kita lakukan pada setiap pembelajaran, di mana pembelajaran kita diarahkan pada sebuah produk atau proyek atau melahirkan sebuah inovasi. Nah, model-model pembelajaran yang dari kemarin-kemarin kita bahas, ada misalnya model FD dan lain sebagainya, itu ini mengarahkan ke situ, mengarahkan bagaimana peserta didik kita mampu kemudian melahirkan sebuah inovasi. Mungkin ini yang bisa saya sekedar mudah-mudahan ada teman lain yang bisa menambahkan untuk memuaskan dahaga belajarnya senior kita, Mas Fer. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih banyak tanggapan dari Pak Sabudin.